Oke, sekarang kita mulai dengan transaksi yang pertama. Nah, transaksi ini kemungkinan adalah transaksi yang paling banyak dilakukan di restoran. Jadi misalnya ada pelanggan atau customer yang bukan member datang ke restoran, kemudian dia langsung mengambil meja atau duduk di meja nomor satu. Setelah itu, pelanggan tersebut akan disodorkan menu oleh waitress atau server. Nah, apabila sudah siap, maka pelanggan tersebut akan memanggil server untuk memesan menu ya. Nah, jadi pada saat memesan menu, nah server akan mencatat. Nah, setelah server mencatat, server akan menginputnya ke dalam Rene. Jadi, server akan melakukan seperti berikut ini. Jadi, klik di nomor satu dan klik di pesan ya. Atau langsung double klik juga bisa. Nah, misalnya pelanggan di meja nomor satu tersebut, dia memesan. Misalnya dia memesan aneka masakan yaitu nasi goreng ya. Nasi goreng sebanyak 2 porsi. Jadi kita klik saja di nasi goreng. Kemudian nasi goreng yang pertama ini tidak pedas ya. Nah, setelah itu garam sedikit dan tambah bawang goreng. Nah, sesudah itu dia pesan lagi nasi goreng yang satu yang sangat pedas. Jadi, klik lagi di aneka masakan di nasi goreng ini. Nah, berarti nasi goreng yang satu ini catatannya berbeda ya. Sangat pedas tanpa vecin. Nah, itu contohnya. Nah, jadi apabila memesan dua porsi nasi goreng dan satu tidak pedas dan satu pedas harus dipisah agar agar si koki yang mengolah pun mengetahui apa yang harus dia lakukan. Jadi sesuai dengan yang diinginkan si customer. Nah, di sini pula ada kotak rincian. Jadi kotak rincian ini adalah bisa kita gunakan sebagai catatan menu yang tidak ada di sini. Nah, contohnya saya klik di nasi goreng ini, kemudian saya klik di rincian dan saya klik custom. Misalnya jangan pakai lama ya. Jangan pakai lama. Enter. Nah, di sini saya klik OK, maka akan ada di sini ya, jangan pakai lama, udah lapar nih ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di nasi goreng ini pun tadi ingat pada saat saya menginput nasi goreng di sini ya. Nah, di aneka masakan nasi goreng saya memilih gambarnya. Ya, saya memilih file gambar. Nah, oleh karena itu, pada saat misalnya si customer ingin melihat nasi goreng itu yang seperti apa sih? Nah, kita bisa klik di sini ya di gambar. Nah, kita bisa tunjukkan, oh Bu, ini nasi gorengnya itu bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, apabila dia memesan dua, nah di sini bisa klik ubah ya. Kemudian menjadi dua. Enter dan oke. Nah, seperti itu ya. Berarti sini sudah 2 kali 90.000 sama dengan 180.000. Nah, kalau yang ini untuk menghapus. Jadi, misalnya saya ingin menghapus yang nasi goreng ini, saya tinggal klik di hapus ya. Maka nasi goreng yang sangat pedas tanpa vecin dan pakai lama ini akan terhapus ya. Jadi itu fungsinya. Jadi harga nasi goreng yang tampil ini pun sesuai dengan harga yang sudah disetting di sini ya, 90.000. Oke. Nah, biasanya kalau orang makan pasti tentunya dia akan membutuhkan minum. Jadi contohnya customer tersebut dia memesan minuman, di mana minuman itu yang dipesan adalah es teh manis ya. Nah, kita lihat di sini, oke, ada es teh manis. Nah, saya klik es teh manis. Nah, di sini akan keluar. Misalnya esnya dipisah. Nah, seperti itu bisa ya. Jangan terlalu manis atau seperti apa ya. Nah, tapi bisa kita buat sebagai rinciannya lagi. Jadi, misalnya dia pesan es teh manisnya 2, maka kita klik di sini dan kita bisa klik di pesan lagi ya, tanpa harus masuk di minuman, kita langsung klik di pesan lagi. Nah, ini es teh manis. Misalnya esnya disatukan saja ya, bisa seperti itu. Rincian es digabung saja. Nah, oke. Nah, jadi
berbeda ya antara es teh manis dengan es yang dipisah dan es teh manis yang esnya digabung. Nah, selanjutnya akan klik di pesan. Jadi, server akan klik di pesan. Saat server klik di pesan ini, maka yang terjadi adalah sebagai berikut ya. Saya buka dulu di pendahuluan Rene. Jadi bisa kita paham ya. Saya cari yang di sini. Oke, yang ini. Jadi, seperti yang tadi saya tunjukkan, nah, nasi goreng dan es teh manis lah yang dipesan. Jadi, nanti pada saat sudah klik order atau pesan, maka nasi goreng akan tampil ke atau di print ke kitchen, dan si teh manis akan di print ke lokasi bar, dan ada rekapannya, dan tentunya di mesin kasir sudah ada harga yang harus dibayar. Nah, sekarang langsung saja saya klik di pesan. Nah, begitu saya klik pesan, maka ada di sini ya, pesanan telah berhasil dikirim ke dapur. Nah, pesanan telah berhasil dikirim ke dapur. Oke, saya buat di desktop. Saya buat di struk dan pesanan ya. Nah, misalnya ini pesanan 1. Nah, kita lihat ya, pesanan 1 tampilannya seperti apa. Kemudian pesanan 2. Dan ini rekap. Nah, jadi tadi saya sudah sebutkan ya, maka akan ada menghasilkan 3 kali. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah, ini pesanan 1, pesanan 2 dan rekap. Jadi coba saya lihat, oh ternyata rekap ya, saya salah. Nah, ini adalah rekap. Jadi rekap ini merupakan penggabungan antara nasi goreng dan es teh manis. Nah, kemudian di sini pesanan yang ini, yang nasi goreng saja ini akan masuk ke lokasi nomor 2, yaitu kitchen, sehingga koki dari nasi goreng akan langsung memproses nasi goreng ini. Nah, sedangkan yang ini es teh manis akan masuk ke lokasi bar, sehingga koki atau bartender akan memproses es teh manis. Nah, sedangkan rank rekap ini akan muncul di printer rekap atau manajer atau leader yang bertugas untuk mengontrol apakah pesanan-pesanan ini sudah dibuat atau belum ya. Jadi Anda bisa pahami di situ ya. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menentukan lokasi printer, ya tidak akan perlu di print sampai 3 kali seperti ini. Nah, ini kenapa muncul? Karena sebelumnya kita sudah tentukan di sini ya, di CPS Soft, di Rene 2 dan di Rene 2 Setup. Jadi kalau Anda perhatikan di Rene 2 Setup di bagian printer, karena kita sudah membuat nama printer. Kalau kita buat tidak pakai berarti tidak akan keluar seperti ini ya. Begitu juga dengan rekap, tidak pakai. Nah, untuk printer di atas juga, kalau kita tidak pakai maka tidak akan bisa print stroke. Nah, seperti itu ya. Jadi saya batal saja. Jadi agar Anda bisa memahami kenapa sampai keluar seperti ini. Oke, saya kecilin saja. Dan saya lanjut ke sini ya. Nah, kalau Anda perhatikan lagi di sini kok tiba-tiba ada muncul teh botol 2 porsi. Ya, 2 porsi sebanyak 15.000. Tetapi diskon 30.000 sehingga totalnya 0. Nah, Anda ingat kita pernah membuat promo ya di sini ya. Nah, kalau saya masuk lagi di pelanggan, di promo, nah ini ada 1 teh botol untuk kategori masak aneka masakan. Jadi kalau saya lihat lagi, akan mendapatkan 1 buah teh botol tiap pembelian kategori masakan kelipatan 100.000. Nah, kalau saya lihat di sini ya, di Rene Kasir ini sudah lebih ya, sudah lebih dari 200.000. Nah, oleh karena itu dia akan mendapatkan teh botol secara gratis sebanyak 2. Walaupun harganya itu tertera, tetapi ada diskon ya, sama saja gratis. Nah, selanjutnya, tentunya sambil menunggu nasi goreng dan es teh manis ini diproses bersama teh botol, kasir akan mengambil teh botol ini dan menyerahkan kepada customer sebagai barang gratis ya. Nah, di sini si customer mau langsung bayar juga bisa, atau dia tidak mau bayar, nanti tunggu dulu dia
makan. Setelah dia selesai makan baru dia membayar ya. Oleh karena itu bisa klik di sini di tanda yang ini. Oke, nah perhatikan sekarang nomor 1 sudah berubah ya, meja nomor 1 berubah menjadi warna merah. Artinya apa? Artinya sudah ada penghuninya yang sudah memesan menu. Nah, jadi sewaktu-waktu kita bisa klik nomor 1, kita bisa klik di info. Jadi saat kita klik info kita mengetahui, oh nomor 1 ini memesan apa saja, jam pesanannya berapa dan totalnya berapa ya, tanpa harus kita melihat tagihannya secara langsung terbuka seperti ini ya. Nah, jadi kita cukup melihat dari info saja. Jadi kalau Anda lihat di sini berbeda ya, teh botol warnanya biru sedangkan yang lain hitam. Artinya ini teh botol adalah barang yang terkena promo atau gratis. Oke, kita kembali ke meja saja. Nah, apabila si customer sudah selesai menikmati makanannya dan sudah siap membayar, maka si customer akan memanggil server. Bu, tolong bilnya dong. Nah, nanti server akan klik di sini ya, klik nomor 01, buka info dan cetak tagihan. Jadi, cetak tagihan ini adalah kita print tagihan atau bill tanpa melakukan pembayaran. Jadi, hanya baru sekedar cetak tagihan. Saya namakan tagihan atau bill ya. Nah, seperti itu. Nah, bill akan dicetak. Nah, tagihannya akan berbentuk seperti ini. Jadi, nah tagihan ini akan dibawa oleh server dan diserahkan kepada si customer. Nah, jadi dengan demikian customer dapat mengetahui totalnya dan mempersiapkan besaran nominal uang yang akan dia bayarkan. Jadi sebelum dia ke kasir, dia sudah mengetahui berapa total yang harus dibayar. Jadi di sini kita bisa ketahui ya, subtotalnya 320.000 ditambah biaya tambahan atau service charge 5%, 16.000 dan pajak resto 32.000 ya, PB1 sebanyak 10%. Jadi totalnya adalah 368.000. Nah, sini ada nomor meja 01, tanggal, jam, kasirnya siapa dan nah, ini dia ya, nomor struk. Jadi kalau Anda perhatikan nomor struk sini 01, saya besarkan dulu ya. 01 2017 01 05 001. Nah, kenapa sampai keluar begitu nomor struknya? Karena sebelumnya kita sudah setting di sini ya, di perusahaan, di preferensi, di penomoran struk. Nah, ini perhatikan ya, kita sudah buat seperti itu. Makanya keluar nomor struk seperti berikut ini ya. Nah, di sini sudah ada Suka-Suka Seafood Restoran. Terima kasih atas kunjungan Anda. Oke, jadi Anda sudah pahami ya sampai di situ. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apabila si customer itu sudah siap membayar dan dia ke kasir, maka kasir akan membuka meja nomor 1. Nah, kemudian kasir akan klik di sini ya, dibayar. Nah, setelah kasir klik dibayar, maka di sini dia akan membayar menggunakan uang tunai. Contoh, si customer tersebut membayar dengan menggunakan uang tunai sebesar 400.000 ya. Nah, 400.000. Nah, Anda lihat di sini ada pecahan ya, 200, 150, 20. Jadi, kenapa pecahan ini bisa muncul? Nah, karena sebelumnya kita sudah setting di sini ya. Kita sudah setting di menu perusahaan, preferensi dan di sini ya, pembayaran. Nah, ini pecahannya ada 200.000, 100.000, 50.000 dan 20.000 ya. Nah, karena sudah setting itu, maka pecahan ini akan tampil di Rene Kasir seperti berikut ini. Nah, dengan demikian maka kasir akan mengembalikan uang sebesar 32.000 kepada si customer karena besarnya pembayaran 400.000 dikurangi dengan total yang harus dibayarkan 368.000. Nah, setelah itu kasir akan klik di lunas. Ya. Nah, sekarang saatnya lacinya akan terbuka, cash drawer akan terbuka, kasir akan menyimpan 400.000 dan memberikan uang kembalian 32.000 kepada si customer tersebut. Nah, sekarang saya akan buat struk ya. Di sini struk. Nah, kita akan lihat tampilan struknya seperti apa. Nah, ini dia ya. Jadi, daftar barang gratis yaitu teh botol sebanyak 2. Tadi sudah diberikan. Nah, sekarang kasir akan klik di lanjut. Atau bisa cetak ulang apabila ternyata
struknya bermasalah, misalnya tidak jelas atau macet. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat ya perbedaan antara struk dan tagihan. Jadi kalau tagihan belum ada bukti pembayaran. Kalau struk berarti sudah ada pembayarannya. Nah, ini dia ya, tunai 400.000 kembali 32.000. Anda hemat 30.000. Nah, Anda hemat 30.000 ini dapat dari mana? Ya, dapat dari satu teh botol kan harga 15.000 ya. 2 teh botol 30.000. Nah, ternyata di sini 0. Artinya dia sudah menghemat 30.000 rupiah. Nah, di sini sudah ada nomor struknya ya. Sedangkan yang bill ini sudah ada nomor struknya juga. Oke, jadi saya tutup saja. Nah, kita kembali. Nah, sekarang kasir akan klik di lanjut. Nah, di sini faktur pajak BB1 apakah mau dicetak atau tidak sesuai dengan permintaan si customer. Kalau mau cetak bisa, kalau tidak ya langsung tutup ya. Nah, sekarang anggap saja akan mencetak faktur pajak BB1. Saya gunakan Nitro. Nah, faktur pajak BB1. Nah, di sini saya save. Nah, kita lihat bentuknya seperti apa ya faktur pajak BB1. Nah, ini dia bentuk dari faktur pajak BB1 itu. Oke, saya close saja. Jadi faktur pajak ini tidak ada pembayaran 400.000 ya. Nah, jadi hanya total seperti ini saja. Nah, saya tutup. Nah, sekarang Anda perhatikan, nah sudah kembali hijau ya. Nah, berartinya sudah selesai transaksi tersebut. Dan kasir siap untuk melanjutkan ke transaksi berikutnya. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa sebagai akibat dari transaksi tadi, maka Rene Administrator atau Rene Administration ini akan melakukan sinkronisasi online ya. Jadi sinkronisasi online artinya transaksi yang tadi kita sudah lakukan di Rene Kasir akan masuk ke Accurate. Jadi kalau di sini tidak ada list struk. Jadi kita hanya bisa mengetahui dari laporan saja, daftar laporan, misalnya laporan penjualan per barang pada hari ini, barang apa saja yang terjual. Nah, ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat ke dalam Accurate. Jadi kalau kita lihat di Accurate, nah, kita lihat di sini ya, sales invoice. Nah, di sales invoice ini perhatikan sudah ada satu faktur. Nah, sebenarnya faktur ini berasal dari struk tadi. Kalau Anda lihat tadi, nah ini adalah nomor struknya. Nah, di mana di sini mengandung item-item yang tadi dijual di Rene Kasir ya. Nah, ada nasi goreng 1 piece, 2 piece, teh manis, teh botol. Nah, ini lihat ya, teh botol langsung di diskon. Nah, perhatikan di sini ada keluar kerupuk, kecap, cuka, bawang merah, daun jeruk dan lain-lain. Tetapi kalau Anda perhatikan lagi unit price-nya semua 0 ya. Unit price semua 0. Nah, ini adalah cara Rene memotong stok terhadap nasi goreng dan es teh manis ini untuk menghitung HPP-nya. Nah, Anda ingat ya, tadi atau sebelumnya kita sudah melakukan input di sini di menu, kemudian di aneka masakan di nasi goreng. Jadi kita sudah input informasi resep. Nah, di mana setiap nasi goreng akan menggunakan kerupuknya sebanyak 1 piece, terasi sekian ya. Dan untuk berasnya 100 gram. Jadi kalau kita bandingkan ke sini, nah berapa nasi goreng yang kita sudah jual ya? Ada 3. Jadi berarti kerupuk yang digunakan juga 3 piece. Tentunya beras juga harus 300 gram ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi akan diakumulasi sesuai dengan kuantiti yang terjual. Nah kalau Anda lihat di sini ada biaya tambahan. Nah ini adalah service charge-nya. Nah, kenapa biaya tambahan ini muncul? Karena sebelumnya kan kita sudah input di sini ya di chart of account, di list item sebagai tipenya service ya. Ini dia, service charge atau biaya tambahan sebesar 5%. Nah, itu dimasukkan di sini. Jadi SCHG. Jadi kalau kita lihat di list item, nah walaupun namanya berbeda tapi sebenarnya sama ya. Nah ini dia SCHG, service charge, atau dengan kata lain biaya tambahan di sini ya. Nah,
Oke, jadi kalau kita lihat jurnalnya ya, kalau kita lihat jurnalnya maka akan seperti ini. Nah, jadi penjualan food, penjualan beverage kita, dan ini adalah harga pokok penjualannya. Jadi, apabila kita ingin mengetahui profit and loss atau untung rugi, kita sudah bisa mengetahuinya ya. Misalnya saya masukkan tanggalnya. Nah, ini kita sudah bisa lihat. Ada penjualan menu 270.000, penjualan beverage 80.000, service charge, kemudian ada potongan yang 2 botol teh botol ya, 30.000. Nah, harga pokok untuk penjualan food 42.000, beverage 5.000 sekian. Jadi keuntungan kita 288.545,18. Jadi Anda bisa lihat. Nah, jadi itulah fungsi daripada sinkronisasi online. Jadi admin tidak perlu capek-capek lagi untuk menginput transaksi dari Rene ke Accurate. Semuanya sudah terjadi secara otomatis. Nah, jadi tapi kalau kita lihat ini ada tulisan paid, artinya uangnya sudah dibayarkan. Tapi kalau kita lihat jurnalnya kan belum ada penerimaan pembayaran. Jadi untuk jurnal penerimaan pembayarannya ada di sini ya. Kita bisa lihat dari list, sales, dan di sales receipt. Nah, di sales receipt ini sudah ada ya. Nah, ini nomor struknya, dibayar dengan cash kasir sebanyak 368.000. Jadi jurnalnya adalah ini ya, kita bisa lihat cash kasir bertambah dan piutang dagang berkurang. Oke ya, jadi sampai di sini Anda sudah memahami bagaimana cara kerja Accurate dan Rene dan sinkronisasinya.